Jadi saya diminta untuk menyanyi sama manajemen saya karena udah ada kontrak. Jadi saya nyanyi, udah itu aja sih. Itu akhir tahun lalu kalau salah, Desember di Bali. Pada saat itu ada beberapa penyanyi kok. Kalau ada yang memang harus dikembalikan, saya juga akan mengembalikan sejumlah yang harus dikembalikan. Usai namanya terus disebut lantaran ikut terseret dalam kasus DNA Pro, kini penyanyi Rosa pun akhirnya datangi Mabes Polri guna menjalani pemeriksaan mengenai keterkaitannya dalam kasus investasi ilegal tersebut. Ditemani oleh kuasa hukumnya, Rosa pun kini akhirnya berani angkat bicara mengenai awal mula keterlibatan dirinya dalam kasus yang hingga kini terus menjadi target utama pihak kepolisian. Lalu, seperti apakah penjelasan Rosa mengenai awal mula dirinya turut terseret dalam kasus robot trading ilegal tersebut? Keterlibatan Rosa dalam kasus DNA Pro kini memaksa dirinya harus menjalani semua proses hukum yang berlaku terkait dengan investasi robot trading ilegal yang saat ini marak terjadi di tengah masyarakat. Setelah menjalani pemeriksaan, Rosa pun akhirnya menegaskan jika dirinya siap untuk mengembalikan dana hasil manggung di acara yang digelar oleh DNA Pro kala itu. Lantas, seperti apakah bentuk pengakuan Rosa yang bersiap untuk mengembalikan dana dari kasus ilegal tersebut? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Namanya kian mencuat setelah menjadi salah satu jajaran aktris yang terlibat dalam kasus investasi ilegal. Kini pelantun lagu Ayat-Ayat Cinta itu, yaitu Rosa, akhirnya turuti panggilan pihak kepolisian guna jalani pemeriksaan terkait keterlibatannya dalam kasus trading robot ilegal DNA Pro. Terlihat begitu siap dan datang ditemani oleh kuasa hukumnya, Rosa pun akhirnya memberanikan diri untuk speak up mengenai awal mula dirinya bisa terlibat dalam kasus DNA Pro. Lantas, seperti apakah pengakuan Rosa terkait awal mula dirinya bisa tersangkut paut dalam kasus masalah investasi ilegal tersebut? Dan bagaimana pula penjelasan Rosa mengenai adanya sederetan nama artis yang juga terlibat dengannya pada saat itu? Saya nggak punya kerja sama apa-apa. Saya cuman jadi saya memang menyanyi untuk sebuah acara. Waktu itu juga saya nggak tahu. Seperti biasa kan kalau penyanyi itu cuma tahu tanggal sekian nyanyi di mana, udah gitu aja, di Bali gitu. Tapi saya juga jarang banget karena kegiatan saya juga tiap hari kan. Jadi saya jarang nanya, oh iya acaranya apa, wedding biasanya gitu, atau acaranya apa, misalnya perusahaan atau apa gitu. Jadi saya kurang paham waktu itu juga. Jadi saya diminta untuk menyanyi sama manajemen saya karena udah ada kontrak. Jadi saya nyanyi, udah itu aja sih. Kebayang kalau saya kenal semua klien saya kan bingung gitu. Tapi ya itu aja, karena secara profesional saya nyanyi untuk sebuah acara dan waktu itu sih nggak ada masalah, jadi ya nyanyi biasa aja. Itu akhir tahun lalu kalau salah, Desember di Bali. Oh enggak. Saya juga nggak tahu acaranya DNA Pro itu apa segala macam, jadi ya show aja. Enggak lah, nggak nyangka. Jadi sekarang saya kalau mau terima kerjaan agak takut ya. Hari ini kebetulan memang aku didampingi sama pengacara saya. Kita dapat panggilan sebagai saksi dan insya Allah kita memberikan keterangan. Kesiapannya ya cuman siap mental aja karena mau ditanyain. Nggak ada sih, ya, cuman mungkin ditanyain aja keterangan. Mungkin saya juga belum tahu pertanyaannya apa, baru nanti di atas. Jadi mungkin teman-teman harusnya nunggu saya naik dulu baru tanyain ke bawah.
Setelah menjalani pemeriksaan mengenai keterkaitan dirinya atas kasus DNA Pro, Rosa juga dikabarkan dicecar oleh sebuah pertanyaan dari tim penyidik terkait uang hasil manggung di acara yang diadakan oleh sang pelaku dari DNA Pro tersebut. Menjalani kasus dengan kooperatif, Rosa pun mengaku jika dirinya kini siap jika diminta untuk mengembalikan dana yang didapatnya usai manggung di acara DNA Pro pada bulan Desember 2021 yang lalu. Lantas, seperti apakah kesiapan Rosa yang mengaku siap mengembalikan dana yang membuatnya turut terseret dalam kasus DNA Pro baru-baru ini? Kalau ada yang memang harus dikembalikan, saya juga akan mengembalikan sejumlah yang harus dikembalikan. Insya Allah dikembalikan. Kalau memang harus dikembalikan, bukan dikembalikan sih sebetulnya. Ini kalau tadi penyidik bilangnya bukan dikembalikan. Kalau dikembalikan kan artinya saya sebagai barang bukti ini, sebagai barang bukti. Jadi mungkin disita sementara sebelum dibuktikan gitu. Kita aja. Jadi bukan uangnya dikembalikan ke siapa itu enggak. Jadi saya ditanyain oleh penyidik. Prosesnya berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Saya menjawab apa yang ditanyakan dan sebetulnya nggak terlalu panjang ya, karena ya cukup ditanyakan. Saya cukup menjawab apa yang ditanyakan. Itu keterkaitan karena saya ditanyain keterkaitannya apa. Saya bilang bahwa saya menyanyi untuk sebuah acara yang kemudian diketahui namanya DNA Pro. Terus udah gitu, jadi cuman satu kali nyanyi di acaranya gitu aja. Keterkaitan Rosa dalam kasus DNA Pro kini telah terjawab sudah setelah dirinya baru saja memberikan keterangan mengenai keterkaitannya dalam kasus investasi ilegal tersebut. Namun satu hal yang pasti hingga kini masih membekas, ialah Rosa yang masih tak menyangka bisa ikut terseret dalam kasus kriminal yang memiliki kedok investasi serta trading yang justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. Lantas, seperti apakah perasaan Rosa usai dirinya turut menjadi salah satu aktris yang terlibat dalam kasus trading ilegal tersebut? Insya Allah mudah-mudahan ya, bingung ya hati-hatinya bagaimana, tapi yang paling pasti ya doain aja semoga dilindungi aja terus sama Allah. Kaget sih ya, pasti kaget karena kan nggak pernah tahu juga bakal seperti apa. Terus ya itu aja sih, dan ya saya cuman namanya warga negara ya, warga negara yang baik, memenuhi panggilan, menjawab, dan polisinya juga enak gitu, enggak kan kadang-kadang kita takut ya, tapi diperlakukan dengan amat sangat baik. Jadi saya benar cuma di panggung, turun panggung, selesai. Panggung selesai. Lupa ya, aku cuma datang ke situ nyanyi pas bagian aku kan, kalau misalnya apalagi semua pasti punya tempat nunggu masing-masing, jadi nggak saling ketemu, nggak sempet nanya-nanya juga. Saya juga jarang nonton TV ya, jadi konsentrasinya ya udah sama sendirian gitu. Ya mudah-mudahan didoain aja, karena kan kadang-kadang kita juga nggak pernah tahu ya, saat itu mungkin tidak ada masalah apa-apa, tapi kemudian hari ada masalah, kita nggak pernah memprediksi masa depan juga. Nggak kenal saya malahan. Saya kan kalau nyanyi nggak pernah kenal sama siapa yang undang juga kan. Jadi yang menghubungi juga bukan ke saya pribadi, tapi pasti ke manajemen gitu. Jadi semuanya berdasarkan kontrak, di kontrak tertera acaranya apa, di mana saya nyanyi berapa lagu gitu aja. Oh enggak, saya kan cuma nyanyi aja. Pemenangan boleh tahu mas berapa teh? Disarankan. Waktu nyanyi itu tahu acaranya apa tadi? Oh, kadang-kadang aku suka nggak tahu ya, kalau nyanyi hari ini nyanyi di mana, kadang-kadang cuma oh iya hari ini di Surabaya misalnya, atau nyanyi di Bali, udah itu aja. Saya jarang juga nanya kayak yang undang siapa, paling juga acaranya apa, kawinan atau gathering gitu aja. Jadi waktu itu juga saya cuma sekedar tahu ya pas menjelang mau acara. Karena kayaknya, tapi kan aku datangnya cuma pas aku nyanyi aja, jadi nggak sempat nonton siapapun lagi juga. Jadi benar-benar acara, saya datang paling kayak 15 menit sebelum acara, nyanyi pulang. Sehubungan dengan laporan kami yang telah kami sampaikan ke pihak Baris Krim Polri, kami telah mendapat informasi dari pihak penyidik Baris Krim Polri
Jadi pertama kami menunggu SP2AP dari pihak Baris Krim Polri sehubungan dengan laporan kita kemarin. SP2AP itu adalah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan atau penyidikan. Nah, dari penyidik sendiri menyampaikan setelah kami menerima SP2AP, kami juga diminta untuk menyampaikan kepada para korban untuk kesediaannya memberikan keterangan atau memberikan kesaksian pada saat di BAP nanti, karena penyidik butuh keterangan-keterangan daripada korban untuk mengungkap kasus DNA Pro tersebut. Terus kemudian berhubungan dengan laporan tersebut juga pihak penyidik dan kami dari kuasa hukum telah berkoordinasi, karena sebagian besar daripada korban yang kami wakili dari kasus DNA Pro ini kan berada di luar kota atau di luar Jabodetabek, ada di Bandung, Surabaya, Medan, Aceh, Bali, Papua, dan lain sebagainya. Jadi kami meminta kepada pihak kepolisian untuk tidak memberatkan korban-korban dari wilayah untuk mereka keterangan. Jadi kalau bisa tolong saksi-saksi yang berada di wilayah Jakarta saja, begitu. Nah, terus kemudian selanjutnya sehubungan dengan public figure ya, sehubungan dengan berkaitan dengan public figure yang dipanggil di dalam perkara atau di dalam kasus DNA Pro ini, kami sangat-sangat mengapresiasi tindakan dari penyidik Baris Krim Polri, karena kami melihat adanya kesungguhan hati dari pihak penyidik untuk benar-benar mengungkap kasus ini, yaitu dengan cara kita sudah juga melihat dari pemberitaan media banyak public figure, artis, selebgram dan sebagainya yang telah diundang atau diminta oleh pihak polisi untuk memberikan keterangan sehubungan kasus DNA Pro. Kami sangat mengapresiasi hal tersebut. Bahkan Ivan Gunawan telah mengembalikan uang atau jasanya sebagai brand ambassador ya di DNA Pro itu. Mungkin kita tidak bisa generalisir ya semua artis atau semua public figure yang ikut di sini. Cuman kami hendak ingin menyampaikan sebagai kuasa hukum, hendaklah sebagai seorang public figure itu cerdas dan cermat. Cerdas dan cermat itu sebagaimana sebagai warga negara yang baik, yaitu jika ada pekerjaan yang memang diminta untuk mengendorse suatu program atau suatu apapun, itu kan harusnya sebagai seorang public figure harusnya meneliti dulu, menelaah dulu ini benar atau tidak, kan jadi tidak bisa langsung sekonyong-konyong menerima, karena hari ini kan kita lihat dampaknya. Saya yakin para public figure tersebut juga kan pasti waktunya tersita, ya kan. Selain waktu tersita pasti jadi beban pikiran kasus seperti ini. Makanya jangan asal menerima pekerjaan, jangan asal menerima uang, kan begitu. Dan terus kami juga sangat menyayangkan, maksudnya menyayangkan tindakan-tindakan penyelenggara negara, maksudnya dalam hal ini instansi yang punya pandangan terhadap proses pencegahan tindak pidana seperti ini ya, dalam hal ini Bapeti atau OJK begitu. Harusnya kan dari awal bisa langsung cepat melakukan tindakan preventif sehubungan dengan kasus-kasus seperti ini. Dan yang paling perlu dicatat itu, coba kita lihat dalam beberapa waktu kebelakang ini kan banyak nih kasus seperti ini nih. Saya ingat saya mulai dari IDKes, Sunmot, Kotex, Binomo, DNA Pro dan lain sebagainya ya, Net 98 juga salah, Net 98. Nah, inilah menjamur dan rata-rata jenis usaha-usaha seperti ini mereka memanfaatkan public figure kan sebagai bagian daripada promosi mereka, karena mereka tahu betul dan percaya betul bahwa public figure bisa dimanfaatkan untuk meyakinkan masyarakat untuk berinvest di sana, padahal ternyata jenis usaha yang dipromosikan oleh public figure ini tidak berizin atau bahkan ilegal. Ya, pasti begini. Sebagai tim kuasa hukum, kami juga sudah menyampaikan kepada para korban yang kami wakili bahwa kita biarkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Kita biarkan penyidik melakukan proses penyidikan hingga menemukan titik terang siapa otak dibalik daripada pelaku tindak pidana ini, siapa orang yang turut serta, siapa orang yang mengambil keuntungan, entah atau siapapun orang-orang tersebut, baik itu public figure dan sebagainya, mereka harus mendapatkan tanggung-jawaban. Keinginan dari para korban sendiri adalah namanya korban ya, mereka kan meminta bagaimana kalau bisa kerugian mereka dipulihkan.
Nah, untuk proses pemulihan kerugian sendiri daripada korban kan ada mekanisme hukum dan kita sudah menyampaikan itu. Yang penting dalam kasus ini adalah pertama kita hendak menyampaikan kerugian daripada para korban, kemudian selanjutnya kita lihat upaya hukum apa yang dapat atau yang pantas akan kita lakukan untuk proses pemulihan kerugian, begitu. Ya, kalau Rizky Bilar ya dan Lesti Kejora, kalau menurut keterangan dari para korban yang bergabung di DNA Pro itu kan, mereka itu menyampaikannya bahwa Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu tidak pernah mempromosikan DNA Pro. Hanya saja kebetulan mereka berdua ada dan berada di dalam suatu konten dengan tersangka, yaitu co-founder dari DNA Pro, yaitu Stephen Richard, di mana dalam konten tersebut Richard memberikan kado atas kelahiran BBL ya BBL sebesar 1 miliar rupiah begitu. Alasannya karena bingung mau kasih kado apa. Saya juga bingung sebagai masyarakat ya. Kayak kita sepertinya mungkin kita pun bingung kalau ada tiba-tiba orang nggak kenal kan. Kalau saya lihat dari videonya, kita cermati dari video, mereka sebelum tidak kenal, hanya di DM dari Instagram katanya mau datang berkunjung ingin memberikan ucapan selamat. Terus si Stephen, si tersangka ini bingung mau kasih kado apa, dia siapkan uang 1 miliar di dalam kotak, di dalam koper itu loh. Kita sebagai orang awam kan harusnya gini, saya juga kalau ada orang tiba-tiba tidak tahu saya kenal datang kepada saya memberikan uang 1 miliar atas ucapan untuk berbahagia dan sebagainya apa, saya juga pasti takut. Ini hendaknya perlu dipastikan ini uang dari mana begitu. Nah itu gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.